Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecek sebuah komponen elektronika yang banyak dipakai pada rangkaian-rangkaian elektronika. Namanya adalah trafo ya, transformator. Trafo ini jenisnya sangat banyak, tapi yang paling sering digunakan umumnya yang berfungsi sebagai penurun tegangan ya, dari tegangan PLN 220 volt ke tegangan yang lebih kecil, misalnya ini ya, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 12 volt, 9 volt, dan seterusnya ya. Kenapa diturunkan sampai ke tegangan yang lebih kecil? Karena rangkaian elektronika umumnya menggunakan tegangan-tegangan yang lebih kecil daripada tegangan PLN untuk bekerja atau beroperasi. Lalu bagaimana cara mengetahui trafo ini rusak atau tidak? Pertama, kalau trafonya berada dalam sebuah rangkaian elektronik, sebaiknya untuk hasil pengukuran yang presisi, untuk hasil pengecekan yang presisi, trafonya dilepas terlebih dahulu ya dari rangkaian elektronik. Kalau seandainya tidak dilepas, takutnya nanti komponen-komponen lain yang berhubungan dengan trafo tersebut mempengaruhi nilai pengukuran. Nah, untuk mengeceknya kita butuh alat ukur berupa multimeter analog atau digital, dengan catatan yang dipakai di sini pengukuran ohm ya, pengukuran resistansi, karena nanti kita akan mengecek resistansi dari kawat lilitan yang ada pada trafo. Perlu diketahui bahwa trafo ini tersusun atas dua jenis lilitan primer yang terhubung ke sumber tegangan listrik PLN. Yang ini contohnya, ini lilitan primer, kemudian ada lilitan sekunder yang terhubung ke rangkaian out elektronika. Selain lilitan di sini ada juga case-nya di sini, badan dari trafo yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya. Fungsinya sebagai pembantu untuk memproses terjadinya induksi elektromagnetik di antara kumparan primer dan sekunder. Dengan demikian nanti karena proses induksi elektromagnetik ini, aliran listrik yang berada di kumparan primer ini bisa dihantarkan ke kumparan sekunder. Nah, ini perlu pemahaman teoritis lebih lanjut tentang bagaimana proses pengantaran arus listriknya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Yang jelas, dua kumparan ini tidak boleh terhubung. Kalau dia terhubung atau short, maka trafonya rusak. Kemudian antara kumparan primer dan sekunder, keduanya juga tidak boleh terhubung ke badan trafo ya, ke sini ya, tidak boleh ya, karena kalau terhubung akan mengakibatkan konslet. Kemudian lilitan di primer maupun sekunder ini dilapisi ya, kawatnya dilapisi oleh bahan isolator untuk mencegah terjadinya hubung singkat di antara lilitan. Jadi nanti kalau kita cek, seharusnya ada nilai resistansi dari
kumparan yang ada di primer maupun sekunder. Ya, ini kita cek pada jalur 0 ke 220 harus ada nilai tahanannya ya. 20 ke 110 juga harus ada nilai tahanannya. Kemudian ke 240 juga harus ada nilai tahanannya. Demikian juga di bagian sekunder. 0 ke 3 volt harus ada nilai tahanannya. Ke 4,5 volt juga harus ada, dan seterusnya. Kalau seandainya tidak ada nilai tahanannya menunjuk ke angka 0, berarti terjadi hubung singkat atau short. Jadi trafonya dinyatakan rusak, harus ganti yang baru. Jadi kerusakannya ada beberapa indikasi yang bisa kita cek menggunakan alat ukur. Pertama, kumparan primer dan sekunder tidak boleh terhubung. Yang kedua, keduanya tidak boleh terhubung ke case atau ke badan trafo. Yang ketiga, kalau kita ukur dari 0 ke tegangan tertentu harus ada nilai resistansinya. Sekarang kita akan coba mengecek trafo ini menggunakan dua alat ukur ya. Kita gunakan di sini multimeter analog. Yang pertama tadi, nah kita sebelum mengecek kita arahkan selektornya ke pengukuran ohm ya. Gunakan pengukuran ohm dengan skala yang rendah, kali 10 atau kali 1. Kenapa? Karena nilai resistansi yang terukur nanti akan kecil ya, hampir mendekati 0 sekian sampai sekian ohm. Contoh sekarang kita coba menggunakan kali 10, skala kali 10. Sebelumnya kita kalibrasi, sentuhkan ini, kemudian putar adjustnya sehingga nanti jarumnya menunjuk persis ke angka 0 ya. Baru setelah itu kita cek. Pertama, kita cek hubungan antara kumparan primer dan sekunder. Ini tidak boleh nyambung ya. Kalau nyambung berarti dia rusak, short. Nah, ini tidak nyambung, berarti primer dan sekunder tidak terhubung. Nah, kumparannya masih bagus. Kemudian sekarang cek ke body ya. Ke body tidak terhubung, jarumnya tidak bergerak. Berarti syarat keduanya terpenuhi, masih bagus. Sekarang kita cek kumparan di primernya ya. Di sekunder. Harus ada nilai resistansinya. Misalnya ke 6 volt. Jarumnya bergerak menunjuk ke angka hampir 0 ya. Coba yang tegangannya lebih besar. Ya, hampir 0 berarti sekitar 0, sekian sampai beberapa ohm ya. Yang jelas tidak sama persis dengan 0 ya, seperti ini ya. Tidak sama persis dengan 0 ohm. Kalau dia sama persis menunjuk ke angka 0, berarti dia terhubung singkat. Nah, karena nilainya yang lebih kecil ini, yang sangat kecil, maka dianjurkan menggunakan skala pengukuran ohm yang lebih kecil, mungkin kali 1 atau kali di bawah 10 ohm ya. Sekarang kita cek kumparan sekunder. Ya, jarumnya bergerak. Menunjuk angka 20, sekian, sekitar 25 ohm kali 10 250 ya. Berarti ada nilai resistansinya, berarti kumparan sekundernya masih normal, tidak short. Demikian juga dengan kumparan sekundernya normal, tidak short ya. Jadi primer dan sekunder tidak short. Berarti trafo ini secara umum masih bagus ya. Nah, demikian cara mengecek sebuah transformator penurun tegangan yang banyak dipakai pada rangkaian elektronik. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.